Ratusan pedagang bangga, kehadiran Dr. H.C. Zulkifli Hasan, S.E.M.M. mengenakan kopiah songko adat Bugis Makassar disambut baik pedagang sentral Makassar Mall. Makassar Mall, KLTV Indonesia belusukan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dr. H.C. Zulkifli Hasan, S.E.M.M. di sejumlah pertokoan di Pasar Sentral New Makassar Mall Sulawesi Selatan, Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023, disambut meriah oleh pedagang. Karena Zulkifli Hasan begitu ramah dengan mereka, hal itu yang membuat dia mendapat tempat di hati pedagang tersebut. Ketua Umum Partai Amanah Nasional tersebut terlihat mengenakan kopiah songko adat Bugis Makassar. Kopiah tersebut ia baru beli dari salah satu pedagang di lantai basement pusat perbelanjaan New Makassar Mall atau biasa disebut Pasar Sentral Makassar. Kata pedagang tersebut harganya hanya Rp500.000. Pedagang pun terkejut ketika Menteri Perdagangan memakai songkok adat tersebut. Sebagai pedagang kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri Perdagangan. Saya bangga Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dr. Zulkifli Hasan, mengenakan kopiah dari produk Bugis Makassar, ungkapnya. Berdasarkan pengamatan, ia mengunjungi sejumlah los di pasar tersebut dan berdialog dengan pedagang. Zulkifli Hasan sempat menanyakan tentang harga pakaian yang dijual. Selang beberapa menit ia membayar pakaian tersebut dan menyampaikan kepada penjual untuk menyerahkan pakaian tersebut kepada pengunjung yang hadir di acara belusukan Dr. Zulkifli Hasan, S.E.M.M. Komentar salah satu pedagang Makassar Mall Daeng Lawa bahwa dia memberi apresiasi yang tinggi kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dr. Zulkifli Hasan atas kunjungannya di Pasar Sentral Mall Makassar. Semoga dengan kunjungan tersebut, pengunjung akan ramai datang belanja di Pasar Sentral Makassar. Terima kasih, Zulkifli Hasan atas kunjungannya, tutur Haji Daeng Lawa owner Istana Bosara. Sementara terpantau kehadiran Menteri Perdagangan disambut baik tokoh pedagang dari Asosiasi Pedagang Makassar Mall APMM, Aliansi, dan sejumlah pedagang kaki lima. Selain itu juga hadir Dirut PD Pasar Ihsan Abduh, dan Kepala Pasar Sentral Makassar Mall. Kehadiran Menteri Perdagangan di Sentral Makassar Mall berjalan aman dan lancar dengan pengamanan dari TNI Polri. Menjawab pertanyaan salah satu pedagang, Dr. H.C. Zulkifli Hasan, S.E.M.M. menyampaikan bahwa untuk menjadi social commerce harus ada izin dan persyaratan. Social commerce itu hanya dibolehkan untuk iklan dan profesi saja. Kalau kick commerce tentu persyaratannya akan lebih banyak lagi, tutupnya.
Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan KLTV Indonesia M. Yasin Kiki melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih sudah melihat fakta lapangan, ya, bagaimana pusat-pusat industri keadaannya. Saya ditemani oleh Kota Bogor, Maria, Dirjen Teknologi, Pemulani, terus Sekda, ya, kemudian Pasar Pasar, Dinas Perdagangan, apa lagi ya? Asosiasi Pedagang Pasar. Teman-teman lihat sendiri apa yang terjadi, saya tidak utama tidak pulang. Oleh karena itu pemerintah mengerti betul yang terjadi dan pemerintah harus hadir untuk mengatur agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Tapi dengan teknologi yang baru, platform digital itu justru bisa menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu kami sudah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 2022 menjadi Peraturan Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang isinya kalau media sosial nggak boleh jualan, dia media sosial saja. Dia mau jadi social commerce harus ada izin dan persyaratannya. Nah, social commerce itu hanya boleh iklan dan promosi saja. Gitu. Kalau dia menjadi e-commerce, syaratnya lebih banyak lagi agar tidak mematikan toko-toko kita ini. Apa syaratnya? Harus ada izin edar dari BPOM, harus ada sertifikat halal kalau makanan. Tadi kan belum, masa satu lembar aja online gitu. Nanti kalau dia barangnya dari luar, dia harus $100 minimal, ya. Nah, kemudian kalau dia elektronik harus ada syarat SNI-nya, syarat pengajuannya. Kemudian nanti diatur lagi, jadi peraturannya banyak. Diatur lagi tidak boleh harganya di bawah harga pokok. Misalnya kemarin kan tadi mengatakan predatory pricing, pokoknya 1.000, jualnya 40. Nanti kalau orang udah mati semua baru naikin, itu nggak bisa, ya. Dan yang boleh dijual nanti kalau yang impor diatur, hanya yang tertentu 1, 2, 3 yang bisa dijual. Jadi pendek kata, kalau dijual oleh kita atur yang besar. Kenapa diatur? Agar tidak saling mematikan. Justru mestinya menumbuhkan UMKM, menumbuhkan industri dalam negeri, membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi naik. Nah, itulah teman-teman yang pemerintah atur sudah hampir 1 bulan. Bagaimana patuh ternyata? TikTok patuh, sudah kirim surat. Bahkan Shopee sekarang sudah kirim surat tidak akan jual barang impor lagi. Oleh karena itu ini peluang. Gimana tentang barang impor? Nah, teman-teman di toko mau nggak mau selain punya toko, ya, saya juga anjurkan untuk belajar jualan secara digital, gitu. Karena digital ini nggak bisa online, ini kan ini teknologi nggak bisa di stop lama-lama. Lama-lama nanti orang akan cari cara-cara yang baru. Oleh karena itu kami di Kemendak melatih, ya, termasuk pedagang tradisional makanan tradisional. Itu kita latih. Jadi dia juga bisa jual punya toko, juga punya jualan online, sehingga omsetnya tambah. Jadi saudara, sekali lagi, yang offline ini laku, tidak terganggu, UMKM berkembang, industri langsung berkembang, tapi juga modernisasi cara penjualan juga bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya diatur. Kira begitu ya? Jelas? Sudah ditutup ya Pak, dia makan dari pedagang kaki. Ya sekarang belum bisa karena belum ada izinnya kalau di TikTok. Gitu, kan? Ini ada TikTok bakal dibuka lagi Pak ya? Kalau dia memenuhi persyaratan yang tidak merugikan pedagang, boleh. Terima kasih ya. Kalau dagang impor Pak, barang impor Gimana Pak? Barang impor seperti apa? tertentu nanti kita kasih namanya positive list yang boleh 1, 2, 3 ya gitu. Ya kemudian harus $100, nggak
nggak bisa 10.000, 5.000 nggak bisa. Makanya kalau Shopee kalau susah, udah nggak jual barang impor katanya. Gitu. Nah ini peluang UMKM kan? Gitu, ya. Bang, soal Erick Thohir bang. Soal Erick Thohir. Cawapres pak. Terima kasih sudah nonton di channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.